Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. How are you guys all doing? I hope you guys are safe and alright there. For this episode, we will learn and discuss what to do when we are waiting on something. Hampir semua dari kita tidak ada yang suka kalau disuruh menunggu. Misalnya aja nih, kalau kita ke restoran dan harus masuk daftar waitlist, kadang kita langsung pergi dan bakal coba datengin ke restoran lain yang bisa langsung masuk tanpa antri. Bener gak? Selain itu, bagian tinggal dan harus beraktivitas di kota-kota besar, siapa yang tidak kesal kalau kalian stuck di jalanan selama berjam-jam karena macet? Siapa yang di sini bisa mengendalikan emosi kalian untuk lebih bersabar dan tidak marah-marah kalau harus terjebak macet berjam-jam? Aku kasih 2 jempol deh kalau kalian bisa mengendalikan emosi di tengah kemacetan lalu lintas. Karena biasanya mood kita bakal berubah menjadi lebih tidak baik kalau kita terjebak kemacetan. Apalagi kalau kita lagi dalam posisi telat. Misalnya ketika kita harus ke sebuah acara yang penting, atau ada meeting dengan klien, atau sekedar kita ingin cepat-cepat sampai rumah setelah capek kerja dan beraktivitas seharian. Nah, pasti yang tinggal di kota-kota besar dan mengendarai transportasi pribadi pasti bisa relate dan setidaknya pernah mengalami hal ini. Satu lagi contoh yang membuktikan bahwa kita nggak suka kalau harus menunggu. Bagi pendengar sekalian ada yang suka bubble tea gak nih? Bagi yang suka bubble tea nih, pernah gak kalian ngidam banget sama bubble tea, tapi kalian malas banget ngantri pada sebuah antrian yang panjang? Dan akhirnya, kalian lebih memilih untuk memesan bubble tea lewat layanan aplikasi online. Kalian rela membayar lebih untuk memakai jasa orang lain untuk mengantri. Pasti salah satu pencinta bubble tea yang lagi dengerin sekarang, ada nih yang lagi tersenyum-senyum atau mengangguk-ngangguk. Yang kita suka adalah sesuatu yang instan. Semakin cepat, semakin baik. Apalagi bagi para milenial. Frase ini mungkin sudah tidak asing lagi kalian dengar, atau mungkin frase ini sudah tertanam di dalam pikiran kalian. Namun, sesuatu yang instan sepertinya bukanlah sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita. Jika kita melihat kisah-kisah di Alkitab, kita akan menemukan bahwa Tuhan ternyata lebih suka memberikan janji-janjinya kepada pengikut-pengikutnya melalui sebuah proses, di mana pengikut-pengikutnya ini diminta oleh Tuhan untuk tetap setia kepadanya dalam menunggu. Seperti contohnya Abraham yang harus menantikan kelahiran anaknya Ishak selama berpuluh-puluh tahun, dan ia baru bisa mendapatkan anak dari Tuhan ketika umurnya sudah 100 tahun. Kemudian Allah berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan mereka akan memiliki tanah perjanjian. Namun, Ishak punya istri yang mandul. Butuh waktu 20 tahun bagi Ishak dan istrinya Ribka untuk beroleh anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Satu lagi nih, contoh tokoh di Alkitab yang tetap setia adalah Yusuf. Dia harus melewati proses yang tidak mengenakan dalam hidupnya yang cukup panjang sebelum ia akhirnya menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Dalam devotion ini, aku ingin membahas satu penungguan yang paling tidak disukai oleh orang-orang. Bagi para jomblo, aku yakin nih, kebanyakan dari kita yang masih single pasti ingin bertemu dan memiliki pasangan yang tepat secepat mungkin. Namun, entah mengapa hingga hari ini Tuhan kok masih belum memberikannya kepada kita dan Dia masih meminta kita untuk menunggu. Bagi yang sudah mempunyai pasangan tapi belum menikah, pasti lagi menunggu kapan Tuhan bantu untuk upgrade relationship kalian ini ke jenjang berikutnya. Bagi yang udah menikah tapi belum dikaruniakan anak, pasti juga ingin supaya Tuhan mengaruniakan anak kepada keluarganya. Bagi para pendengar yang saat ini terkena dampak dari pandemi virus corona dan harus diam di rumah atau di karantina, pasti juga udah gak sabar nunggu kapan season ini dapat berakhir, sehingga kita semua bisa bekerja dan beraktivitas seperti normal kembali. Nah, ada 3 hal nih yang harus kita ingat dalam proses penungguan ini. Yang pertama, ada alasan mengapa kita harus menunggu. Nah, coba bayangin, jika seorang anak terus diberikan apa yang diinginkan secara instan oleh orang tuanya, kira-kira anak itu bakal tumbuh menjadi anak yang bagaimana?
kemungkinan besar anak itu bakal tumbuh menjadi anak yang manja, bukan? Oleh karena itu, supaya anak itu tidak bertumbuh menjadi anak yang manja, orang tua seringkali meminta anaknya untuk sabar menunggu. Karena orang tua paham kapan saat yang tepat untuk anaknya menerima sesuatu. Contohnya nih, ada seorang anak berumur 12 tahun, terus anak itu meminta mobil kepada ayahnya untuk ia kendarakan sendiri. Kira-kira nih, sebagai seorang ayah yang baik, apakah ia akan memberikan mobil itu kepada anaknya? Tentu aja enggak dong. Kenapa? Karena ayahnya paham betul anak umur 12 tahun itu belum siap untuk mengendarai mobil. Dan ia tahu resiko kecelakaannya sangatlah besar. Ayah yang baik pasti akan meminta anak itu untuk menunggu hingga umurnya cukup dan dewasa. Ia melarang anaknya karena ia sayang kepada anaknya. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada anaknya. Dan nanti jika waktunya sudah pas, waktu anak itu sudah cukup umur dan dewasa, pasti orang tuanya akan mengizinkan dia untuk mengendarai mobil sendiri. Nah, sama halnya nih dengan mendapatkan jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan jodoh kepada kita jika kita belum siap menerimanya. Tuhan ingin kita cukup dewasa terlebih dahulu, sehingga ketika kita masuk ke dalam relationship kita tidak hancur, melainkan bertumbuh ke arah yang baik. Tuhan melindungi hati kita, agar kita tidak tersakiti nantinya. Oleh karena itu, untuk para single, tetaplah berdoa dan bersabarlah menunggu sampai waktunya yang tepat tiba. Salah satu verse dari Bible, yaitu Pengkhotbah 3 ayat 11, mengingatkan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yes, segala sesuatu akan indah pada waktunya, tapi ingat, ini waktunya Tuhan, bukan waktunya kita para manusia. Nah, hal yang kedua nih yang harus kita ingat dalam proses penungguan ini yaitu akan ada peperangan ketika kita menunggu. Selama kita menunggu, iblis tidak tinggal diam. Dia akan menggunakan segala cara, berusaha untuk membuat iman kita goyah dan menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Dia biasanya akan mencoba untuk membohongi kita, dan jika kita tertipu, fatalnya kita bisa kehilangan iman kita. Iblis akan terus mencoba menyeludupkan rasa kekhawatiran, ketakutan, dan kecurigaan ke dalam hati kita. Apalagi ketika kita sedang merasakan, this is the lowest point in my life, dan mau menyerah rasanya. Tapi janganlah tertipu dan menyerah pada tipu muslihat si iblis. Ingatkah kalian akan cerita menerpa perahu murid Tuhan Yesus saat menyeberangi Danau Galilea? Namun Yesus dapat menenangkan angin ribut tersebut hingga muridnya bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Sama seperti para murid yang awalnya takut, kita pun juga takut menghadapi badai kehidupan di hidup kita. Namun, percayalah, pada akhirnya melalui badai ini, kita akan lebih mengagumi Yesus Kristus sama seperti murid Tuhan Yesus yang kagum akan Yesus menenangkan angin ribut tersebut. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa tak ada badai yang terlalu besar untuk dapat menghalangi Allah menggenapi kehendak-Nya. Ingatlah, Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saat ini, aku mau berdoa buat kita semua, terutama yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan. Bagi kalian yang sekarang masih mendengarkan podcast ini, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, ada kalanya badai kehidupan yang kami alami seolah akan menerkam kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas alam dan badai, sehingga kami tetap beriman kepadamu meskipun badai kehidupan menerjang dengan dahsyatnya. Tenangkanlah hati kami ya Tuhan. Bantulah kami untuk menang melawan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang menghantui kami setiap harinya. Karena saat ini kami tahu bahwa kami aman di dalam-Mu dan kami tak perlu takut lagi.
terhadap badai kehidupan di sekitar kami. Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta kami selalu dan akan memelihara hidup kami. Amin. Dan selanjutnya, hal ketiga yang harus kita ingat dalam proses penungguan yaitu Tuhan akan menepati janjinya. Yes, betul banget. Jika Tuhan telah berjanji, pasti Ia akan menepatinya. Hanya seringkali waktunya Tuhan itu berbeda dengan waktunya kita. Jika kita melihat kisah Abraham dan Sarah di Alkitab yang menunggu akan janji Tuhan, mereka pernah melakukan kesalahan ketika menunggu anak perjanjian dari Tuhan. Sarah malah memberikan Hagar kepada Abraham sehingga terbentuk sebuah relationship dan anak yang tidak tepat. Namun Tuhan tetap menepati janjinya bahkan setelah Abraham dan Sarah membuat kesalahan. Tuhan akhirnya membimbing mereka kembali ke dalam jalan yang benar hingga pada akhirnya setelah melewati proses menunggu yang cukup lama, Ishak pun lahir. Tuhan tetap akan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Nah, bagi kalian yang tidak sabar menunggu jodoh yang tepat dari Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan jodoh yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi, jangan malah menukar relationship yang tepat dari Tuhan untuk memiliki relationship lain yang tidak tepat. Belajarlah untuk bersabar dan tetap memuliakan Tuhan di tengah proses menunggu. Jika kalian ingin mendapatkan berkat Tuhan, maka kalian juga harus mau mengikuti waktunya Tuhan. Ingatlah kembali Pengkhotbah 3 ayat 11, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita ya. So, for single ladies out there, wait for a good strong Christ-following man who will protect and encourage you. Don't just settle for just some boy. For single gentlemen out there, wait for a woman with a pure heart and an honest passion for God who will build you up. Don't just settle for some girl. Nah, di bagian terakhir podcast ini, aku mau membagikan beberapa hal atau tips yang bisa kalian lakukan selagi menunggu akan suatu hal yang kalian nantikan. Yang pertama, bentuklah karakter yang baik selagi menunggu. Daripada kita membuang waktu dan juga energi kita untuk terus mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, kapan sih waktunya tiba? Lebih baik kita gunakan waktu menunggu ini untuk mempersiapkan diri. Supaya ketika waktunya sudah tiba, diri kita pun juga siap untuk menerimanya. Nah, aku akan menyinggung lagi nih untuk teman-teman yang sedang menunggu pasangan hidupnya. Karena penungguan akan pasangan hidup ini sepertinya merupakan salah satu penungguan yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para pendengar podcast ini. Kalau yang sedang mendengarkan ini tapi gak bisa relate karena mungkin kalian sudah menikah, gak apa-apa ya, tetap didengerin aja. Yang penting tetap masih bisa ngambil pelajarannya. Bagi yang belum menikah dan masih mencari pasangan hidupnya kesana kemari, tapi juga belum masih menemukannya, yuk kita refleksikan diri dulu sejenak. Tuhan mau kok memberikan kalian pasangan yang tepat. Namun, jika kalian belum bisa menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan masa depan kalian, apakah Tuhan akan memberikan diri kalian kepada orang itu? Tentu aja enggak. Tuhan ingin agar dua orang yang tepat menjadi satu, bukan seorang yang tepat dengan seorang yang tidak tepat. Maka dari itu, jika kamu sedang menunggu orang yang tepat, jadilah orang yang tepat juga. Selagi menunggu jodoh dari Tuhan, selidikilah diri dan perbaikilah diri. Belajarlah untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih rendah hati, dan yang lebih mau melayani sesama. Yang kedua yang bisa kita lakukan selagi menunggu adalah membaca Alkitab atau firman Tuhan. Seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa di tengah proses penantian akan ada peperangan ketika kita sedang menunggu. Iblis akan mencoba mengguncangkan iman kita lewat tipu muslihatnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan di tengah peperangan ini? Yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan selagi menunggu. Ingatlah,
Sabda Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Semakin kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, selagi kita menunggu, semakin si iblis tuh gak punya celah buat menyeludupkan hal-hal negatif ke dalam hati dan juga pikiran kita. Jadi, sangatlah penting untuk kita tetap tekun untuk membaca firman Tuhan agar kita tidak bisa dibohongi lagi dengan bisikan-bisikan iblis yang menipu. Selain membaca firman Tuhan, kita juga perlu untuk menjaga kehidupan doa kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan karena mungkin doa kita belum dijawab-jawab atau sedih karena rasanya kok Tuhan tega ya membawa kita ke dalam badai kehidupan ini. Kita kecewa karena pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dan akhirnya kita meninggalkan kehidupan doa kita. Nah, kehidupan doa ini adalah salah satu yang sangat krusial yang harus tetap kita jaga. Berdoa dan mintalah Tuhan untuk selalu memberikan ketenangan pada hati kita, dan ingatlah, Ia akan selalu berserta dengan kita. Ia akan menenangkan badai itu meskipun kita diterpa oleh badai yang kencang sekalipun. Gak perlu takut dan khawatir, tetaplah tenang karena Yesus yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, jangan menutup diri untuk bersosialisasi dengan orang-orang sekitar kalian. Yes, staying connected to your friends, family, and community is very important. When you are connected to a group and feel responsibility for other people, that sense of purpose and meaning encourage you take better care of yourself and take fewer risks. Nah, buat kalian yang tinggal di Melbourne dan belum punya komunitas, bisa nih join our cool atau community of love di mana kalian bisa bersama-sama berfellowship setiap minggunya. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan dan kita juga bakal bisa sharing dengan teman-teman kita. Melalui komunitas ini kita pun juga akan saling menguatkan dan juga dikuatkan satu dengan yang lainnya. Dan yang pastinya fondasinya ini berasalkan dari firman Tuhan. Untuk informasi lebih lanjut, agar kalian bisa bergabung di Cool atau Community of Love, bisa aja langsung kunjungi website kami di www.bethanymelb.org.au. Nah, balik lagi nih ke poinku yang terakhir, tentang pentingnya bersosialisasi saat kita sedang menunggu dalam penantian. Bersosialisasilah dengan orang yang tepat, mereka yang dapat menguatkanmu agar engkau tidak putus asa dalam menunggu. Janganlah engkau tersesat dengan pergaulan yang buruk. Nah, pesan terakhir bagi yang belum menikah, mungkin bisa nih kalian bertanya-tanya kepada orang di sekeliling kalian yang sudah menikah dan cari tahu apa sih hal yang mereka rindukan di masa lajangnya. Dengarkan dan belajarlah dari pengalaman hidup mereka, dan gunakan kesempatan-kesempatan sekarang ini dengan baik sehingga kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Thank you semuanya yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Sebagai pesan menutup, aku mau mengingatkan kepada para pendengar sekalian, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya dan janganlah mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti yang tertulis di Alkitab, demikianlah janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam Mazmur 37 ayat 3-6 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang." Dan janji Tuhan yang tertulis pada Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. So thank you for listening, church. Stay safe, stay healthy, stay connected with your friends and family, and may you all have a good day today. God bless you all.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.